Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali merasa tidak dimengerti, bahkan dalam hal-hal rohani. Kita berjuang, kita jatuh dalam dosa dan kadang kita merasa tidak layak mendekat kepada Allah. Namun, bacaan leksionari hari ini Ibrani 5 ayat 1-6 mengingatkan kita bahwa Allah tidak jauh atau tidak terjangkau. Penulis Ibrani menjelaskan bahwa imam besar dipilih dari antara manusia agar ia bisa mengerti kelemahan manusia karena ia sendiri juga lemah dan rapuh. Sebelum berdoa bagi umat, setiap imam besar terlebih dahulu harus mempersembahkan kurban bagi dirinya sendiri untuk memohon pengampunan Allah. Dengan demikian, imam besar tetaplah bergantung pada kasih karunia Allah. Saudara, sayangnya profil imam besar sebagai perantara manusia kepada Allah di kemudian hari sangat jauh dari harapan. Proses penetapan imam besar sendiri telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya Harun sebagai imam besar pertama ditetapkan secara langsung oleh Tuhan melalui Musa, maka berbeda dengan zaman Yesus di mana kekuasaan Romawi sangat dominan. Ya, para penguasa Romawi terlibat di dalam penunjukan imam besar. Ironis bukan? Imam besar tidak lagi diangkat seumur hidup tetapi bisa diganti oleh penguasa jika dianggap tidak loyal. Jabatan bisa dibeli atau diwariskan secara politik, bukan lagi berdasarkan ketaatan pada Taurat. Jabatan imam besar bukan hanya menunjukkan posisi keagamaan tertinggi, tetapi juga mengungkapkan kekuasaan politik dan ekonomi. Saudara tahu, keluarga imam besar sangat kaya karena mereka mengontrol keuangan baik Allah, termasuk pajak tahunan orang Yahudi dan pemeluk agama Yahudi dari seluruh dunia. Imam besar juga mengelola penjualan binatang kurban dan penukaran uang di pelataran bait Allah. Kekayaan imam besar tercermin dalam gaya hidup mereka. Ya, sebagai contoh, imam besar Kayafas tinggal di Upper City Yerusalem, kota atas, kawasan elit yang hanya bisa dihuni oleh kawalangan berkuasa dan kaya. Begitulah kontras dengan imam besar pada masa Yesus. Surat Ibrani memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus adalah imam besar yang sejati. Kristus adalah imam besar yang lebih tinggi bukan menurut Harun tetapi menurut aturan Melkisedek. Ibrani 5 ayat 10. Artinya, Kristus ditetapkan langsung oleh Allah bukan oleh hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus dapat menjadi imam besar sekalipun ia tidak berasal dari suku Lewi. Jabatannya kekal, unik, dan sempurna. Berbeda dengan imam besar pada masa itu, Yesus mengerti kelemahan kita. Dia pernah menjadi manusia, merasakan sakit, kesedihan, godaan, dan bahkan kematian. Jika imam besar pada umumnya hanya mampu mempersembahkan kurban, tetapi Kristus tidak hanya mempersembahkan kurban yang mendamaikan kita dengan Allah, namun ia sendiri juga menjadi korban demi kita. Saudara, ketika kita merasa lemah dan penuh beban, ingatlah bahwa Yesus mengerti dan ia menyambut kita dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Ya, kita tidak perlu takut datang kepada Allah sebab imam besar kita adalah juru selamat yang penuh belas kasih. Marilah kita hidup dengan penuh syukur karena kita memiliki perantara yang setia dan mengerti kita sepenuhnya. Saudara mau?
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Kristus telah menjadi perantara kami dengan Allah. Kristus mengerti kami sepenuhnya sehingga kami tidak perlu ragu untuk datang kepada Engkau. Kami mau Tuhan hidup bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Sebagaimana Kristus telah menjadi perantara kami kepada Allah, jadikanlah hidup kami juga saluran bagi setiap orang juga mengalami perjumpaan dengan Allah. Kami mau Kristus tinggallah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada pada saat ini.